Ya pemirsa, saat ini saya mau meminta cerita dan juga keterangan kesaksian dari keluarga seperti apa sebelum Dul Qosim ini meninggalkan rumah yang kemudian diinformasikan meninggal dunia karena kecelakaan awalnya. Sebelum akhirnya diketahui bahwa terdapat 9 orang yang kemudian menganiaya Dul Qosim hingga tewas. Kita akan temukan faktanya. Saat ini saya berada di rumah almarhum Dul Qosim yang ada di sebelah saya ini pemirsa. Ini adalah Ibu Muimah. Ibu Muimah ini adalah istri dari almarhum Dul Qosim yang juga didampingi oleh Bang Agus. Bang Agus ini adalah dari lembaga Aliansi Indonesia yang selama proses dari kasus meninggalnya Dul Qosim ini bermula, ini Bang Agus selalu mendampingi Ibu Muimah, begitu ya Bang ya. Dari awal mula kejadian, kalau nggak salah di bulan Juli ya Bu? Bulan tanggal 22. Tanggal 22, itu artinya terakhir Bu Wimah ketemu sama suaminya? Terakhir pagi jam 7, sebelum aku ke pasar, aku ketemu dia. Terus aku pulang dari pasar, dia udah nggak ada, pergi kerja. Waktu berangkat kerja komunikasi nggak? Mungkin ada telepon? Aku telepon dia jam 2, aku bilang gini, Kak, paket kamu dari Lazada udah nyampe, 3 paket, udah simpan aja gitu. Jam 2 artinya masih ada komunikasi Iya, sama masih ada chat. Pak Qosim ya? Iya. Setelah itu? Saya itu jam 3, anak kan nelpon, benerin tapi nggak diangkat-angkat. Minta jemput sekolah, ya. Telepon 4 kali nggak diangkat, terus aku telepon lagi juga nggak diangkat. Aku ngobrol di luar, nemenin anak main, aku ke dalam sebentar, jam 5 lewat seperempat, ayolah, datanglah. Baju hitam-hitam tinggi gede tegap, pakaiannya ketat. Langsung dia marah-marah ke sini. Ini marah-marah. Ini Dul Qosim ya. Nadanya tuh kayak kasar. Dari Polda katanya. Suami ibu udah ngaku. Dia ngaku apa ya Pak katanya. Udah ngaku katanya. Boleh saya geledah rumah ibu? Ya Papa, mana surat izin penggeledahan sama Bu Ima sempat minta surat izin ya, ke petugas-petugas. Minta. Ada berapa orang Bu Ima? Maaf. Awalnya yang depan pintu itu awalnya 2. Gondrong rambutnya 2. Lama-lama semua masuk 7 orang. Ibu mereka mohon bilang, ya kerjasamanya ya gimana Pak kalau saya nggak tahu awalnya. Bapak itu siapa? Tanya. Ibu nggak percaya kami dari Polda, dia ngasih selembaran gitu. Lembaran apa itu Bu? Sepintas. Nama-nama berita-berita, nama-nama polisinya. Cuma nama-nama aja? Iya, nama-nama aja. Nggak ada mungkin perintah apa nggak gitu ada, di situ? aku megang dari deket, nggak dikasih. Tanda pengenal juga Ibu sempat minta tapi? Udah minta pengenalnya sama surat izin penggeledahan, nggak dikasih juga. Waktu polisi itu datang, itu prosesnya gimana? Ya dia periksa semuanya. Boleh kita sambil berdiri ya, Bu Muimah ya? Saya menangis aja Pak, mana suami saya, nggak didengerin, dia masih bisa meriksa semuanya. Ibu waktu itu posisinya di luar atau di dalam? Saya di sini. Oh, Ibu duduk di sini. Ibu di sini nonton TV ini. Sama siapa, Bu? Anakku lagi main HP di kasur. Berdua ya sama anak yang paling besar. Mereka masuk ketok pintu dulu? Enggak, masa langsung bilang ini rumahnya Dul Qosim dengan ada yang agak tinggi. Keras gitu ya? Iya, Bapak dari mana? Dari Polda gitu. Yang pertama kali Ibu ingat digeledah ini bagian mana Bu? Ini kan banyak lemari-lemari, ada rapat. Pertama sih orang ngeliatnya dompet saya yang warna biru, tas, nggak ada apa-apa. Terus ini semua dibuka-buka. Enggak, ya, satu aja yang biru. Sih apa yang mau dicari? Pas dia bilang, pas dia nyari-nyari, saya curiga, jangan-jangan mereka nyari kayak TV-TV itu ya, nyari apa ya, kayak gitu. Jam mati saya nggak ngomong. Terus sampai dari situ dibuka, udah ini doang, cuma liatin doang ininya. Terus dari sini juga? Terus dia langsung lari ke kamar. Oke. Oh ini kamar Ibu? Iya. Kan itu ada sofa kan, sofanya udah hancur, ada barang-barang. Di mana sofanya Bu? Sini. Oke, di sini ada sofa. Sofa kan udah hancur. Aku buang ke tukang sampah, terus di sini kan ada tas-tas alat elektronik suami di sini ya, semuanya ya. Sama polisi itu buka-buka semua. Terus sampai tembus ke polisi, naik ke sana juga. Oh, naik ke polisi juga. Ada yang naik ke sini juga. Naik ke sana juga. Ini kemana Bu? Itu atap, itu apa namanya ya? Genteng. Oh ini genteng. Sebenarnya di sini nggak ada jalan apa-apa. Ini biasa tempat nyimpan apa nih? Ini kan kamar mandi, cuman nggak saya pakai. Kayaknya itu pintunya sama polisi diginiin, dibongkar. Iya, dibongkar. Jadi tadi yang kita lihat ini ketutup, Bu? Ketutup tapi dibongkar sama polisi. Bisa polisi. Kenapa mereka sampai naik-naik ke sana, Bu? Ya, mereka bilang nggak?
Ya mereka nggak bilang, mungkin mereka apa yang mereka cari nggak mereka temuin. Terus dia lari ke rumah kosong tuh, rumah kosong di samping rumah itu kan rumah kosong udah lama nggak dipakai, udah banjir, udah roboh bangunannya. Terus dia lari ke sini ke depan rumah. Oke, jadi dari ngecek rumah kosong, dia balik lagi ke sini. Oke, di sini ada yang digeledah lagi, nggak ada? Nggak ada, cuma ini doang. Geledah semuanya barang-barangnya nggak ada yang ditemuin. Cuman pas aku beresin barang-barang suami aku kok nggak ada, koleksinya batu akik. Nah, pas aku beres, kok sebagian nggak ada, sebagian ada gitu. Dari sini kemana, Bu Muimah? Langsung mereka ke ini, Bu, di mana lagi barang Dul Qosim? Pakaiannya di mana? Di Excel paling atas. Dia bongkar juga di Excel paling atas. Di Excel paling atas itu di sebelah mana, Bu Muimah? Ini baju suamiku semua. Ini semua? Ini enggak, ini doang. Sama dia dibongkarnya langsung ditaruh ke kasir bajunya semua. Udah itu saya bilang, Pak, mana suami aku? Diamanin, Bu, gitu. Ada informasi sama HP aku diambil, HP anakku buat sekolah. Apa diambil? Bilang nggak waktu itu? Apa yang mereka perluin di handphone itu? Ya nggak tahu, katanya Ibu HP saya amanin dulu ya. Tapi itu HP sekolah anak saya, Pak. Iya, ntar bisa diambil gitu. Bapak ini kan katanya terlibat penyalahgunaan narkoba. Nah, sehari-harinya Bu, itu gimana sih? Maksudnya Ibu pernah lihat dia ngobrol mungkin sama siapa yang Ibu nggak kenal, jual beli apa yang Ibu juga nggak ngerti? Enggak sih, sebenarnya saya ngeliat dia biasa-biasa aja. Saya kan dia udah 14 tahun. Saya tahu dia biasa-biasa aja, nggak ada yang berubah kok. Lihat aja lah, Mas, kayak begini keadaan saya. Saya kan ngontrak sebulan 500.000. Betul, Bu, katanya informasi terakhir sampai ada yang nggak terbayar ya, Pak? Iya, saya bilang Kakak yang sebelum dia diambil polisi, Kakak kan belum bayar kontrakan, ya ntar kayak gitu. Nah, waktu tahu kalau Bapak infonya meninggal ya, ini kan hari Selasa ya, Bu ya, itu gimana taunya? Saya kan sekolah, nganter anak seperti biasa. Kata mama saya, pulang ada polisi lagi di rumah. Saya tambah deg-degan, ada apa lagi, polisi datang ke rumah. Tapi saya ke rumah sini, nanya, ini istrinya Dul Qosim. Saya bilang iya lah gini-gini. Terus mabuk katanya. Kami dapat telepon dari Cimahi, temukan mayat beserta motornya dengan nomor STNK nama adik saya. Di situ motornya ada tali kuning, bener nggak? Kalau emang STNK nama adik saya bener, terus itu di motornya ada tali kuning bener, itu mainan anak saya yang perempuan. Dia bilang katanya mungkin suami ibu itu motornya diambil orang, jadi kecelakaan diambil gitu. Saya langsung kaget lah, saya teriak-teriak, udah nggak bisa apa-apa lagi. Kalau dari Bang Agus berarti pendamping Ibu udah dari ini ya, Bu? Iya, jadi awal ceritanya pamannya almarhum kebetulan kan anggota kita. Pas hari Selasa itu saya dapat telepon dari Patasan bahwasanya informasi sudah ditemukan. Coba datang ke Polsek Koja. Kami hubungi salah satu kanit di jajaran Polres Cimahi. Nah, setelah itu saya komunikasi dengan Pak Kasat. Tolong muka jenazah yang di TKP Bapak tunjukkan saja, tidak usah dikirim. Akhirnya Pak Kasat menunjukkan wajah almarhum ke salah satu keluarga. Setelah positif, hari Rabu kita jalan ke rumah sakit Bayangkara, Bandung. Oke, Bang Agus lihat sendiri kondisi jenazah pada saat itu? Ya, kami itu melihat kondisi almarhum itu ya memprihatinkan, bahkan tidak bisa dikenali sampai pihak keluarga mengetahui bahwasanya ada tanda di jari jempol almarhum, jempol kanan. Ya, akhirnya petugas rumah sakit membuka bagian tubuhnya sampai ke lengan. Setelah itu positif, ya itu kita bawa gitu dengan proses yang rumit gitu. Setelah itu muncul nama-nama tersangka, inisial lah paling enggak. Itu informasinya gimana awal mula didengar sama Bang Agus? Jadi ya kami juga mengapresiasi jajaran Dir Reskrimum ya, Pak Hengki, yang bisa cepat menangkap para terduga pelaku kan. Hanya saja ya kalaupun itu dianggap suatu mungkin kelalaian atau itu dianggap suatu kejadian yang di luar batas kewajaran saat melakukan penyelidikan, ya tugas saya
mewakili Lembaga Aliansi Indonesia menitipkan ibu ini dan kedua anaknya gitu. Kita berharap ibu ini dan anak-anaknya diperhatikan, dan setelah 40 hari lebih kepergian almarhum, tidak satu pun perwakilan dari keluarga terduga pelaku, ya kan, termasuk pihak Polda dan pihak kepolisian yang datang ke tempat ini untuk mengucapkan bela sungkawa. Sama sekali nggak ada anggota sampai detik kepolisian, mungkin belum. perwakilan belum melalui telepon? juga. Belum juga sama sekali ya. Oke. Dilihat dari semua kejanggalan ini ya Bang Agus ya, keluarga mengira ini tuh sebenarnya apa sih di balik kasus ini? Ya, saya berbicara dari pandangan hukum Bu ya, dari pandangan hukum, bahwasanya semua yang dilakukan aparat penegak hukum itu harus menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan gitu, termasuk dalam proses penyelidikan yang mengedepankan hak asasi manusia gitu. Jadi kami berharap kejadian ini tidak lagi terulang lagi gitu. Bang Agus, makasih banyak sebelumnya sudah mau membagikan informasinya juga. Kita harapkan penanganan hukumnya bisa segera lebih jelas ya, setidaknya ada tindak lanjut dari pihak Polda Metro Jaya begitu terhadap keluarga. Dan Bu Muimah, sekali lagi saya turut berduka cita yang mendalam. Makasih Bu sudah mau berbagi cerita kepada kami. Kuat ya Bu ya. Makasih banyak Ibu. Kita temukan fakta selanjutnya pemirsa.